Halo, di video ini saya akan menjelaskan semua pengaturan tampilan di Samsung Galaxy S25 Plus Anda. Video ini akan cukup panjang, tapi akan membahas secara mendalam semua pengaturan tampilan. Jadi jika Anda ingin belajar bagaimana menyesuaikan tampilan dan membuat semuanya bekerja dengan baik untuk Anda, saya sangat menyarankan untuk menonton seluruh video ini. Buka pengaturan lalu masuk ke tampilan. Dan di bagian paling atas Anda bisa mengubah apakah ingin menggunakan mode terang atau mode gelap. Jadi ini akan mengubah seluruh sistem menjadi hitam putih atau putih hitam. Anda juga bisa mengubah pengaturan mode gelap agar menyala sesuai jadwal. Secara default ini dinonaktifkan, tapi jika Anda mengaktifkannya, Anda bisa mengaturnya dari matahari terbenam hingga matahari terbit. Jadi matahari sudah terbenam di wilayah saya. Jadi sekarang sudah gelap, tapi jika Anda mengaturnya ke jadwal khusus, maka Anda bisa mengaturnya sendiri. Jadi misalnya di malam hari, jika Anda begadang, maka ini tidak akan membuat mata Anda sakit. Ini sangat bagus. Mari kita lanjut ke kecerahan. Di sini Anda memiliki bilah pengatur kecerahan. Jika sampai ke bar merah, maka itu benar-benar sangat terang dan tidak disarankan untuk jangka waktu yang lama karena bisa merusak mata Anda. Jadi saya suka mengaturnya agar kamera bisa melihat dengan baik di kisaran ini. Anda bisa mengaktifkan atau menonaktifkan kecerahan adaptif. Jadi jika diaktifkan, maka kecerahan layar akan berubah sesuai dengan tingkat kecerahan di lingkungan Anda. Jadi jika di sekitar Anda terang, maka layar juga akan menjadi lebih terang. Dan jika gelap, maka layar akan menjadi lebih redup. Anda bisa menonaktifkannya. Lalu, jika dinonaktifkan, Anda perlu mengatur kecerahan secara manual jika memang diperlukan. Dan untuk kecerahan ekstra, Anda juga bisa mengaktifkannya. Jadi, kecerahan layar akan meningkat secara signifikan. Dan ini tidak hanya meningkatkan kecerahan maksimum, tapi juga menggunakan lebih banyak baterai. Dan sekarang, karena saya mengaturnya ke tingkat paling tinggi, benar-benar membuat mata saya sakit. Jadi saya akan mengaturnya kembali tanpa kecerahan ekstra. Sekarang mari kita lanjut ke kelancaran gerakan. Di sini Anda bisa mengatur apakah tampilan Anda akan adaptif. Jadi jika diperlukan, layar akan beralih ke 120 Hz. Dan jika tidak diperlukan, akan kembali ke 60 Hz. Ini hanya tentang refresh rate layar. Jadi semakin tinggi berarti animasi lebih mulus meskipun juga menggunakan lebih banyak baterai. Jadi jika Anda ingin menghemat baterai, Anda bisa mengaturnya ke standar. Lalu klik terapkan. Tapi saya lebih suka mengaturnya ke adaptif. Sekarang mari kita lanjut ke hal berikutnya, yaitu icon untuk shield. Anda bisa mengaktifkannya. Jadi ini akan menyesuaikan warna layar, suhu warna agar lebih hangat tergantung pada waktu saat ini. Jadi pada malam hari, layar akan menjadi lebih hangat dibandingkan siang hari. Jadi ini bisa menjaga kesehatan mata Anda. Anda juga bisa mengkliknya seperti ini. Jadi Anda bisa alih-alih adaptif, mengaturnya ke custom. Kemudian Anda benar-benar bisa menyesuaikan suhu warnanya. Dan Anda juga bisa mengatur jadwal untuk fitur ini. Jadi lihat, sekarang warnanya benar-benar oranye. Dan sekarang warnanya tidak terlalu oranye. Jadi begini cara Anda mengubahnya. Anda juga bisa mengaktifkan kenyamanan yang ditingkatkan. Jadi fitur ini akan menyesuaikan warna, nada, dan kontras agar lebih nyaman dilihat pada malam hari. Jadi atur saja sesuai keinginan Anda. Saya akan menonaktifkannya karena jika dinonaktifkan tampilannya lebih baik di kamera. Dan sekarang nada warna adaptif. Anda bisa mengaktifkannya. Dan fitur ini akan menyesuaikan warna dan keseimbangan putih berdasarkan kondisi pencahayaan sekitar agar warna tampak lebih alami di berbagai lingkungan. Sekarang saya akan menonaktifkannya karena saya lebih suka warna yang paling mendekati warna aslinya. Jadi saya tidak suka jika warnanya berubah-ubah. Lalu Anda bisa masuk ke mode layar. Anda bisa mengaturnya ke mode vivid atau natural. Sejujurnya saya tidak melihat banyak perbedaan, tapi Anda bisa saja mengaturnya ke natural atau vivid. Anda bisa mengubah keseimbangan putih.
Anda juga bisa masuk ke pengaturan lanjutan dan mengubah keseimbangan putih untuk warna merah, hijau, dan biru. Dan Anda bisa mengubah tingkat vividness agar tampilannya lebih atau kurang mencolok. Jadi begitulah cara Anda mengubahnya. Lalu ada pengaturan font, ukuran, dan gaya. Di sini Anda bisa mengubah gaya font menjadi seperti ini. Atau Anda juga bisa mengunduh font. Nantinya Anda akan diarahkan ke toko font dan bisa memilih apa saja yang Anda inginkan. Beberapa di antaranya memang aneh dan sulit dibaca, tapi sejujurnya itu semua tergantung selera Anda. Sekarang Anda bisa lihat tampilannya benar-benar berbeda. Saya akan kembali ke font bawaan. Anda bisa mengaktifkan font tebal untuk beberapa font, dan Anda juga bisa mengubah ukuran font. Jadi tampilannya bisa lebih jelas atau bisa memuat lebih banyak teks di layar tergantung kebutuhan Anda. Lalu Anda juga bisa masuk ke pengaturan zoom layar, bukan yang itu, tapi zoom layar. Dan Anda bisa memperbesar zoom layar sehingga elemen-elemen di layar akan tampak lebih besar. Tentu webcam itu membuat jumlah item yang bisa ditampilkan di layar jadi lebih sedikit, tapi jika Anda butuh tampilan yang lebih besar, silakan saja diubah. Sekarang saya akan kembali dan masuk ke pengaturan resolusi layar. Di sini Anda punya pilihan HD+, Full HD+, atau Quad HD+. Jadi untuk yang HD, saat Anda terapin, tampilannya akan sangat dasar. Jadi beberapa hal mungkin akan terlihat seperti berpiksel dan kasar karena itu. Tapi sejujurnya, saya tidak melihat banyak perbedaan. Silakan Anda nilai sendiri. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, mungkin ada sedikit perbedaan, tapi saya tidak terlalu melihatnya. Lalu Anda juga bisa mengubahnya ke resolusi yang lebih tinggi, jadi akan lebih baik untuk menonton film, misalnya seperti Full HD. Tapi semakin tinggi resolusinya, semakin besar juga penggunaan baterainya. Saya akan mengaturnya ke Quad HD, yang merupakan resolusi tertinggi, dan mungkin ada sedikit perbedaan, jadi Anda hanya perlu mencobanya sendiri. Lalu Anda bisa masuk ke pengaturan kamera cutout, dan untuk beberapa aplikasi tertentu, Anda bisa menyembunyikan kamera cutout jika tidak ingin aplikasi tersebut memiliki cutout. Karena beberapa aplikasi misalnya terlihat terdistorsi dengan adanya cutout. Jadi misalnya untuk Chrome, saya bisa menyembunyikannya, lalu kapanpun saya membuka aplikasi Chrome, buka aplikasi itu. Di mana letaknya? Di sini. Anda lihat, saya tidak punya potongan kamera, hanya berwarna hitam di sini. Jadi beginilah cara kerja potongan kamera pada dasarnya. Sekarang mari kita kembali dan pergi ke batas waktu layar. Jadi ini adalah waktu tidak aktif saat Anda tidak mengklik apapun di layar dan tidak memutar video. Setelah waktu ini berlalu, layar akan menjadi gelap. Jadi jika Anda ingin menghemat baterai, saya sarankan mengaturnya, misalnya setengah menit atau 1 menit. Jika Anda ingin ponsel Anda tidak menjadi gelap. Jika Anda ingin ponsel Anda tidak menjadi gelap setelah 1 menit, maka Anda bisa mengaturnya ke 2, 5, atau 10 menit. Anda juga bisa mengaktifkan opsi untuk menjaga layar tetap menyala saat sedang dilihat. Jadi jika kamera depan mendeteksi wajah Anda, maka layar akan tetap menyala, meskipun Anda tidak menekan apapun hanya dengan melihat ke layar. Tapi saya tidak suka opsi itu diaktifkan karena harus membuka kamera setiap beberapa menit dan itu hanya menguras baterai. Jadi mari kita masuk ke mode mudah di sini. Sekarang, ketika Anda mengaktifkannya, teks dan item di layar akan tampak lebih besar, juga meningkatkan jeda sentuh dan tahan untuk mencegah tindakan yang tidak disengaja, menyediakan keyboard dengan kontras tinggi untuk keterbacaan yang lebih baik, dan juga mengubah tampilan layar utama. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya akan mengaktifkannya dan saya akan tunjukkan kepada Anda. Anda bisa lihat sekarang sudah berubah. Anda bisa mengubah jeda sentuh dan tahan. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan keyboard kontras tinggi. Seperti inilah tampilan layar beranda sekarang. Ini punya kaca pembesarnya untuk memperbesar sesuatu menggunakan kamera Anda. Ikonnya jauh lebih besar. Dan kemudian ada halaman baru ini yang berisi kontak favorit Anda. Anda tinggal mengeklik salah satu bidang ini, lalu mengeklik izinkan, dan Anda dapat membuat kontak baru atau menambahkan kontak yang sudah ada dan memilih kontak yang ingin Anda tambahkan sesuai keinginan Anda tahu. Kontak favorit. Baiklah, mari kita atur yang ini. Dan sekarang Anda dapat melihatnya di sini.
Jadi saya tinggal mengkliknya untuk mengakses kontak tersebut dengan mudah. Sekarang mari kembali ke pengaturan dan saya akan menonaktifkannya. Namun jika Anda membutuhkannya, Anda dapat mengaktifkannya. Silakan saja melakukannya. Lalu panel tepi. Bila itu diaktifkan, Anda akan melihat panel tepi ini di sisi kanan atau kiri. Anda dapat melihat di sini. Saat saya menggeser dari aplikasi, favorit saya terbuka di sini. Jadi sebenarnya saya tidak akan membahasnya terlalu dalam, tapi di sini Anda bisa menyesuaikan pengaturannya. Misalnya, ubah ke sisi kiri jika Anda kidal. Namun ada video di channel kami tentang cara menggunakan panel tepi di ponsel ini, jadi Anda bisa menontonnya untuk mempelajari lebih lanjut. Lalu ada bilah navigasi, dan ini cukup penting, baik tombol maupun gestur geser, jadi tombol-tombolnya. Tombol ini akan membuka aplikasi terbaru, tombol tengah akan menuju ke beranda, dan tombol kembali akan kembali ke halaman sebelumnya. Di dalam aplikasi seperti itu, sedangkan untuk gestur geser, Anda cukup menggeser ke atas untuk kembali ke layar utama. Anda bisa menggeser ke atas dan tahan untuk membuka aplikasi terbaru. Sebenarnya saya tidak ingin membuka Bixby. Dan Anda bisa menggeser baik dari kanan ke tengah atau dari kiri ke tengah untuk kembali. Seperti itu saja. Meskipun saya akan mengembalikannya ke tombol karena itu lebih intuitif. Lalu Anda bisa masuk naik opsi lainnya dan bagaimana mengubah urutan tombol. Itu semua terserah Anda. Semuanya benar-benar tergantung pada Anda. Sejujurnya, saya lebih sering menggunakan gestur geser di ponsel saya sendiri. Tapi demi video ini, saya menggunakan tombol gratis agar Anda bisa melihat apa yang saya tekan. Lalu, Anda juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Circle to Search. Jadi ketika Anda menekan dan menahan tombol home atau bar pada gestur geser, maka Anda akan membuka layar ini. Dan sekarang Anda bisa seperti tahu kan melingkari sesuatu dan itu akan langsung mencarinya di internet. Jadi beginilah cara kerjanya. Saya akan membiarkan fitur itu tetap aktif, kadang-kadang saya menggunakannya. Lalu ada perlindungan sentuhan yang tidak disengaja. Jadi ponsel Anda akan terlindungi dari sentuhan yang tidak disengaja saat disimpan di tempat gelap seperti saku atau tas. Kemudian ada sensitivitas sentuhan. Jika Anda mengenakan pelindung layar seperti saya, Anda dapat melihatnya. Berikut garis besarnya. Jadi ada pelindung layar, Anda dapat mengaktifkannya. Jadi ini akan membuat pembukaan kunci sidik jari lebih cepat dan meningkatkan sensitivitas sentuhan secara keseluruhan. Jika layar Anda tidak menangkap beberapa sentuhan saat menggunakan pelindung layar, maka sensitivitasnya akan meningkat jika fitur ini diaktifkan. Lalu di sini ada opsi untuk menampilkan informasi pengisian daya. Jadi nanti akan menampilkan level baterai dan perkiraan waktu hingga penuh saat always on display dimatikan atau tidak ditampilkan. Jadi meskipun Anda tidak mengaktifkan always on display, jika ponsel Anda sedang diisi daya, informasi tentang pengisian tetap akan ditampilkan. Dan kemudian ada screensaver. Jadi saja layar Anda mati secara otomatis bukan karena Anda menekan tombol, tetapi karena waktu tunggu layar habis. Dan ponsel sedang diisi daya. Pada saat yang sama kan, salah satu screensaver yang Anda atur akan ditampilkan. Kami akan menunjukkan itu kepada Anda karena ini adalah pengaturan terakhir di menu tampilan. Jadi saya tuh akan mencolokkan charger. Sekarang sedang mengisi daya seperti yang bisa Anda lihat. Dan sekarang saya akan mengunci layar dan masuk ke layar kunci karena dari situ layar akan lebih cepat terkunci secara otomatis. Jadi mari kita tunggu. Sekarang layar sudah terkunci sendiri. Dan Anda bisa melihat layar benar-benar menampilkan warna-warna di layar. Tapi jika saya menguncinya sendiri seperti itu, maka Anda bisa lihat layar tidak akan menampilkan warna dan hanya menampilkan waktu hingga penuh. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di pengaturan. Jadi itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu.